Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan materi tentang ilmu dan teknologi. Bersama saya Nelly Anikasari dan rekan saya Sakina Tunisa. Materi pertama yang akan dibahas adalah latar belakang. Perkembangan ilmu selalu berlanjut sesuai dengan perkembangan zaman yang juga diikuti dengan laju perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi telah memberikan dampak terhadap kehidupan dan peradaban manusia. Perlu diketahui tentang hakikat ilmu dan teknologi serta kaitannya terhadap kemajuan peradaban manusia. Tujuan dan manfaat. Tujuan yang pertama, memahami hakikat ilmu dan teknologi. Yang kedua, memahami sifat teknologi. Yang ketiga, memahami dampak teknologi terhadap kemajuan peradaban. Kemudian ada manfaat. Manfaat yang dapat diperoleh adalah menambah informasi dan wawasan atau pengetahuan terkait hakikat ilmu dan teknologi, sifat teknologi, serta dampak teknologi terhadap kemajuan peradaban. Kemudian pembahasan tentang ilmu dan teknologi. Hakikat ilmu dan teknologi. Susanto menjelaskan, ilmu adalah bagian dari pengetahuan yang telah diperoleh melalui metode keilmuan dan menjadi milik umum. Ciri ilmu menurut De Yang, yang pertama ada empiris, yang kedua ada sistematis, yang ketiga ada objektif, yang keempat ada analitis, dan yang terakhir ada verifikatif. Hakikat ilmu dan teknologi. Teknologi adalah terapan dari ilmu. Menurut Swedi menjelaskan, teknologi adalah kemampuan menerapkan suatu pengetahuan dan kepandaian membuat sesuatu yang berkenaan pengetahuan dengan suatu produk yang berhubungan dengan seni serta berlandasan pengetahuan ilmu eksakta berdasarkan pada aplikasi dan implikasi ilmu pengetahuan itu sendiri. Hakikat teknologi. Yang pertama ada input. Kekuatan material, keahlian, teknik, dan pengetahuan alat. Yang kedua ada kompon, keahlian teknik, proses, fabrikasi, manufaktur, dan organisasi. Yang ketiga ada output, pembangunan fisik, barang, makanan, alat-alat, organisasi, dan benda. Yang terakhir ada lingkungan, berbagai komponen kebudayaan, terutama ilmu. Selanjutnya ada ilmu dan teknologi saling membutuhkan karena ilmu tanpa teknologi bagaikan pohon tak berbuah, sedang teknologi tanpa ilmu bagaikan pohon tak berakar. Hubungan ilmu dan teknologi, beberapa titik singgung persamaan antara ilmu dan teknologi. Yang pertama, merupakan komponen dari kebudayaan. Yang kedua, memiliki aspek ideasional maupun faktual, dimensi, abstrak maupun konkret, dan aspek teoris maupun praktis. Yang ketiga, ada terdapat hubungan timbal balik antara ilmu dan teknologi. Yang keempat, sebagai klarifikasi konsep. Selanjutnya, hubungan ilmu dan teknologi terhadap kebudayaan. Ilmu dan teknologi memiliki peran yang secara bersama terhadap pembangunan suatu kebudayaan. Peran ilmu diantaranya sumber nilai yang mendukung terselenggaranya pengembangan budayaan dan sebagai sumber nilai yang mengisi pembentukan watak suatu bangsa. Peran teknologi membangunkan unsur material kebudayaan manusia, perubahan berpikir tentang pikiran menjadi berpikir tentang tindakan yang merupakan perubahan esensial suatu kehidupan. Selanjutnya, memahami dan menerapkan fenomena fisik, biologis, psikologis, dan dunia sosial manusia secara empiris. Berkaitan dengan pemahaman dan bertujuan meningkatkan pikir manusia, memajukan pembangkitan pengetahuan, mencari tahu, suprarasional, pengetahuan yang tersedia, pengetahuan baru. Selanjutnya, tujuannya adalah memecahkan masalah material manusia untuk membawa perubahan praktis yang diimpikan manusia. Selanjutnya, memusatkan pada manfaat yang bertujuan menambah kapasitas kerja manusia, memajukan kapasitas teknis dalam membuat barang atau layanan, mengerjakan, menyesuaikan diri dengan lingkungan tertentu, material alamiah, daya alamiah, keahlian alat mesin, akal sehat, pengalaman, dan sebagainya. Yang terakhir, produk 3 dimensi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bu Latifah sebagai dosen pembimbing dan kepada rekan saya Nelly. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari kelanjutan dari teman rekan saya yaitu Nelly, yaitu yang pertama mengenai sifat teknologi. Teknologi itu mempunyai banyak sifat, yaitu teknologi itu dia bersifat maju, yaitu teknologi yang disiapkan untuk menghadapi persoalan yang besar untuk suatu bangsa dalam perkembangan masa depan. Misalnya teknologi sumber energi dan mineral serta nuklir. Kemudian sifat teknologi yang kedua itu dia adalah bersifat protektif, yaitu teknologi untuk memelihara, melindungi, dan mengamankan ekologi dan lingkungan hidup masa depan. Contohnya misalnya konservasi, restorasi, dan regenerasi sumber daya alam, dan memanfaatkan tanah alang-alang menjadi tanah garapan. Sifat yang kedua, teknologi itu bersifat adaptif, yaitu teknologi yang bersumber pada penelitian dan pengembangan teknologi di negara-negara maju yang disesuaikan dengan pertimbangan-pertimbangan keadaan masyarakat untuk pemecahan masalah-masalah yang konkret. Contohnya misalnya adalah pengembangan bibit unggul untuk bahan pangan dan teknologi setelah panen. Selanjutnya saya akan bahas mengenai dampak teknologi. Dampak teknologi yang pertama itu yang saya bahas itu dampak teknologi terhadap kemajuan peradaban. Menurut P.J. Habibie dalam BBC Indonesia tahun 2007, beliau berpendapat tidak memprioritaskan teknologi dan ilmu pengetahuan adalah salah satu dunia tahu bahwa tidak ada kemajuan tanpa penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikutnya saya akan menjelaskan beberapa dampak positif dan dampak negatif terhadap dari kemajuan teknologi. Yang pertama itu adalah dalam bidang informasi dan komunikasi. Dampak teknologi yang positifnya itu salah satunya adalah keterbukaan dan kecepatan transfer informasi terbaru melalui internet. Kemudian ada berkomunikasi jauh melalui handphone dan media sosial, serta ada kemudahan layanan administrasi seperti layanan bank dan lainnya. Kalau dampak negatifnya, salah satunya adalah pemanfaatan komunikasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Contohnya adalah jaringan, teroris, dan lain-lain. Penyalahgunaan penggunaan informasi yang terdapat di internet. Kemudian ada potensi kebocoran informasi yang bersifat rahasia semakin tinggi. Bidang selanjutnya adalah bidang ekonomi dan industri. Dampak positifnya itu peningkatan pertumbuhan ekonomi, terjadinya industrialisasi, peningkatan produktivitas dunia industri baik dari aspek teknologi, industri maupun pada aspek yang produksi. Sedangkan dampak negatifnya yaitu terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Kalau di bidang politik, dampak positifnya itu lembaga eksekutif dan legislatif itu dapat berinteraksi dengan rakyat dengan kegiatan tanya jawab melalui voting, saran, dan kritik akan dapat tersalurkan dengan cepat, langsung, dan nyaman. Ramah lingkungan karena tidak memerlukan penggunaan kertas untuk surat menyurat dalam kegiatan kelembagaan. Sedangkan dampak negatifnya untuk membuat infrastruktur awal memerlukan biaya yang sangat mahal. Akan sulit mengakses blog atau video streaming tentang politik di Indonesia jika masyarakat berada jauh di pedalaman. Kemudian dampak teknologi itu terhadap kemajuan peradaban. Penerapan teknologi baru melalui berbagai di dalamnya itu dapat menghasilkan perubahan kebiasaan dan perilaku kehidupan manusia. Perubahan-perubahan tersebut itu menghasilkan
perkembangan baru dan menghilangkan pola kehidupan lama sehingga terjadi perubahan kebudayaan, peradaban baru baik kemajuan maupun kemunduran. Ini ya peta pola fenomena perkembangan ilmu dan teknologi. Ada keuntungan, ada kerugian, kemudian nanti kita ada alternatif penyesuaian. Penerapan teknologi yang baik itu ada keuntungan dan ada kerugian. Kemudian kalau perkembangan ipteknya itu sama ya, dia itu akan mengalami keuntungan dan akan mengalami kerugian. Kemudian dampak teknologi terhadap kemajuan itu menurut Arnold Toynbee, peradaban ialah suatu kebudayaan yang sudah mencapai taraf perkembangan teknologi yang sangat tinggi. Karakteristik umum suatu peradaban ialah sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan pada kota-kota baru dan tata ruang yang lebih baik, indah, serta modern. Yang kedua, sistem pemerintahan yang baik disebabkan karena terdapat hukum serta peraturan, berkembangnya berbagai ilmu pengetahuan serta juga teknologi yang lebih maju seperti astronomi, bentuk tulisan, arsitek, ilmu ukur dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, masyarakat itu di dalam berbagai jenis pekerjaan, keahlian serta juga strata sosial yang lebih kompleks. Terdapat 3 gelombang atau 3 masa peradaban manusia akibat dari perkembangan teknologi. Ada masa peradaban pada tahun 1790 sampai 1970. Kemudian ada masa peradaban informasi yaitu pada tahun 1970 sampai sekarang yaitu pada tahun 2000-an. Sebelum mengakhiri presentasi hari ini, kami dari kelompok 7 akan menampilkan sebuah video yang berhubungan tentang perkembangan teknologi. Mari kita simak terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kami di kelompok 5 mengambil tema mengenai teknologi dan tujuan manusia yang dirumuskan ke dalam 2 pertanyaan dasar, yaitu apakah teknologi merefleksikan tujuan manusia? Dan apakah teknologi melayani sedikit atau banyak kemauan manusia? Untuk mengawalinya, kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai manusia dan juga teknologi. Manusia dan teknologi merupakan 2 hal yang saling berkaitan. Manusia memanfaatkan segala hal yang bisa dimanfaatkan guna menunjang kehidupannya. Seperti halnya definisi teknologi secara umum, yang merupakan berbagai hal atau keperluan serta sarana berbentuk aneka macam peralatan atau sistem yang berfungsi untuk memberikan kemudahan bagi manusia. Perkembangan ciri teknologi dari zaman pramodern mengatakan bahwasanya teknologi itu tidak berbasis pada ilmu melainkan pada keahlian yang sederhana. Di dalam konteks ini, teknologi bergantung pada alam dan manusia hanya memanfaatkan sumber daya alam serta teknologi berkembang secara alami. Hal ini tentu saja berbeda dengan teknologi di zaman modern yang bertumpu pada ilmu, serta berorientasi dalam hal penguasaan terhadap objek atau sumber daya alam secara besar-besaran. Teknologi pada zaman modern memberikan tantangan agar realitas disingkapkan sehingga berkembang secara terus-menerus dan digerakkan oleh kapitalisme. Teknologi modern ini telah membawa manusia ke dalam kesadaran eksplisit tentang teknologi sebagai penentu penting kehidupan. Selain itu, teknologi juga menjadikan manusia memutuskan dengan sengaja untuk memahami dan mengendalikan teknologi untuk tujuan sosial. Dan seiring perjalanan waktu, teknologi mengalami perluasan. Teknologi tidak lagi terbatas pada benda yang berwujud, melainkan juga hadir menjadi hal-hal yang tidak berwujud secara fisik. Dengan pengetahuan kita mengenai teknologi sampai saat ini, sudah sejauh manakah teknologi berperan dalam kehidupan manusia?
Di sini kami akan mencoba untuk membahas peran teknologi dalam merefleksikan tujuan manusia dan kaitannya dengan cakupan kegunaan teknologi dalam memenuhi kemauan manusia. Teknologi berasal dari bahasa Yunani, teknologia, tekno yang artinya keahlian, dan logia yang artinya pengetahuan. Istilah teknik dan teknologi berakar pada gagasan Yunani kuno tentang tekne atau seni dan pengetahuan kerajinan. Para filsuf Yunani kuno sudah menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan pembuatan sesuatu. Dalam hal ini, kita bisa katakan bahwa teknologi pada zaman dahulu merujuk pada bentuk keterampilan manusia dalam memanfaatkan sesuatu. Dalam memaknai teknologi, beberapa filsuf memiliki pandangan yang berbeda. Plato berpendapat bahwa tidak ada diskontinuitas tegas antara hasil teknik dan hasil alam. Manusia bukanlah penguasa alam, tetapi menjadikan alam menjadi lebih bermakna. Dari pendapat Plato ini, pada dasarnya kita tidak bisa menguasai alam. Sebagai manusia, kita hanya bisa memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan kita. Kemudian ada Descartes yang pemikirannya tampak berseberangan dengan Plato. Descartes mengatakan bahwasanya manusia dapat menjadi penguasa dan pemilik alam melalui pembudayaan ilmu. Dalam pandangan Descartes ini, kita dapat mengetahui bahwa teknologi berada dalam usaha pelaksanaan pembudayaan ilmu. Dengan kata lain, teknologi digunakan untuk merekayasa alam dan disesuaikan dengan kebutuhan manusia. Masuk ke dalam zaman yang lebih modern, Bacon berpendapat bahwa pengetahuan adalah kekuatan, dan disinilah teknologi sangat berpengaruh dalam menciptakan kekuatan. Menurut Bacon, ketika kita mampu mengetahui hukum alam, maka kita mampu memaknainya untuk menguasai alam. Makna dan tujuan adalah sesuatu yang kita buat dan bukanlah merupakan sesuatu yang kita temukan. Karena terdapat jarak yang lebar antara manusia dengan dunia, maka manusia mengubah dunia untuk memangkas jarak tersebut. Sejak pemikiran Bacon ini, teknologi berkembang dengan cukup signifikan. Dalam pemikiran Heidegger, teknologi justru digunakan sebagai penyingkapan dalam proses framing, yaitu secara sistematis yang membatasi manusia dalam memandang dunia. Misalnya saja bumi yang disingkap sebagai persediaan dalam bentuk tambang yang menghasilkan sebuah energi. Cara menyingkap ketidaktersembunyian alam dan cara memandang alam semacam ini di dalam teknologi modern dinamai Heidegger sebagai chief still atau enframing. Karena cara yang sistematik yang membatasi dalam memandang dunia ini, bumi dilihat sebagai sumber energi. Akibatnya, bumi menjadi persyaratan bagi terciptanya alat-alat teknologi oleh manusia, dan manusia pun mendominasi alam melalui teknologi. Bahaya dari pandangan semacam ini adalah sebuah kesalahan penginterpretasian ketidaktersembunyian yang menganggap sebagian mencari keseluruhan dan manusia bisa menganggap dirinya sebagai tuan atas segala-galanya. Teknologi dalam pandangan yang selanjutnya adalah menurut Don Ihde. Menurutnya, teknologi menjadi perantara manusia dengan dunianya, serta teknologi juga mempengaruhi hubungan manusia dengan dunia. Lalu muncul pertanyaan-pertanyaan mengenai apakah teknologi merefleksikan tujuan manusia, dan apakah teknologi melayani sedikit atau banyak kemauan manusia. Teknologi telah merasuk ke dalam kehidupan sehari-hari manusia dalam bentuk yang sedemikian rupa, sehingga orang menganggap teknologi sebagai sesuatu yang lumrah, sehingga sampai pada titik orang tidak lagi mempertanyakan mengenai bagaimana suatu alat bekerja sedemikian rupa. Dahulu kala orang yang menempuh jarak yang cukup jauh misalnya membutuhkan waktu yang sangat lama. Akan tetapi, untuk sekarang ini bisa memakan waktu yang lebih singkat dengan menggunakan teknologi. Teknologi akan memenuhi kemauan dan keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut Ernest Capp, melalui analisa antropologisnya, dengan melakukan perbandingan secara luas antara anatomi manusia dan barang-barang teknologis, dapat disimpulkan bahwasanya senjata dan alat pada dasarnya adalah proyeksi atau perpanjangan dari tubuh manusia. Dan di samping kebermanfaatan teknologi tersebut, Profesor Habibie mengatakan bahwa teknologi juga bersifat ambivalen, yang artinya bahwa teknologi juga memperlihatkan segi-segi negatif di samping segi-segi positif. Perkembangan teknologi membawa pengaruh terhadap individu. Misalnya dalam pertumbuhan industri yang memunculkan mesin, telah membawa pengaruh terhadap para buruh. Dengan adanya mesin yang serba efisien, tenaga buruh tidak terlalu dipakai lagi.
Manusia bisa kehilangan pribadinya seakan kehilangan nama dan berubah menjadi sebuah nomor massa yang tidak mempunyai bentuk nyata. Dengan adanya inovasi teknologi yang kerap kali dianggap sebagai tujuan, sebuah mesin kecil bisa berkembang menjadi sebuah pabrik. Pabrik tersebut kemudian bertambah besar menjadi sebuah kota kecil dan kemudian kota itu akan sampai tumbuh menjadi sebuah metropolitan. Namun apakah cukup sampai pada metropolitan saja? Manusia masih memiliki banyak kebutuhan dan kemauan sehingga selalu berujung pada inovasi teknologi yang tidak ada habisnya. Kami menyetujui bahwa tujuan merupakan suatu hal yang ingin dicapai oleh manusia dan teknologi merupakan bentuk nyata tujuan yang telah dicapai. Salah satu tujuan diciptanya teknologi adalah untuk mempermudahkan kehidupan manusia. Teknologi yang benar-benar dapat merefleksikan tujuan manusia adalah teknologi yang berkembang dan dipakai secara terus-menerus selama bertahun-tahun. Teknologi yang pada umumnya mendefinisikan satu generasi yang hidup di dalamnya. Sebagai contoh adalah internet. Internet berperan penting dalam memudahkan komunikasi di era saat ini. Di sini, internet berpengaruh besar terhadap gaya hidup generasi yang menggunakannya. Pengaruh tersebut dapat kita lihat dari seberapa lama mereka menghabiskan waktu dengan internet dan bagaimana cara mereka berinteraksi dan bersosialisasi dengan dunia luar. Teknologi akan terus berkembang dan akan tergantikan jika teknologi terbaru telah ditemukan. Sekian dari kelompok kami, semoga informasi dari hasil diskusi kami bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menyampaikan kesimpulan dari makalah atau presentasi yang kami buat, yaitu bahwa ilmu adalah bagian dari pengetahuan yang telah diperoleh melalui metode keilmuan dan menjadi milik umum, sedangkan teknologi adalah kemampuan menerapkan suatu pengetahuan dan kepandaian membuat sesuatu yang berkenaan pengetahuan dengan suatu produk yang berhubungan dengan seni serta berlandaskan pengetahuan ilmu ekstra berdasarkan pada aplikasi dan implikasi ilmu pengetahuan itu sendiri. Tanpa ilmu menghasilkan produk berupa terapan ilmu menghasilkan produk berupa teknologi. Sifat teknologi terdiri dari teknologi maju, teknologi adaptif, dan teknologi protektif. Teknologi dapat memberikan dampak positif maupun dampak negatif pada berbagai bidang, diantaranya ada bidang informasi dan komunikasi, bidang ekonomi dan industri, politik, bidang sosial dan budaya, bidang pendidikan, dan biologi. Terdapat 3 gelombang peradaban manusia akibat dari perkembangan teknologi. Yang gelombang pertama itu kurang lebih pada tahun 1970 dinamakan masa peradaban pertanian, yaitu masa di mana budidaya utama manusia adalah teknologi pertanian. Gelombang kedua pada tahun 1790 sampai 1970 itu dinamakan masa peradaban industri, di mana memuncaknya penghamburan sumber daya alam dan manusia. Dan yang terakhir, gelombang ketiga itu pada tahun 1970 sampai tahun 2000 adalah masa peradaban informasi. Sarannya yaitu laju perkembangan teknologi yang berjalan tanpa batas dapat memberikan implikasi dampak negatif terhadap kehidupan manusia serta keseimbangan sumber daya alam. Oleh karena itu, untuk mencegah atau mengurangi akibat negatif kemajuan teknologi diperlukan optimalisasi regulasi yang mengatur setiap penghasil dan penggunaan teknologi. Ini merupakan daftar pusakanya. Oke teman-teman, sekian presentasi dari kelompok 7. Saya beserta Nelly. Mohon maaf bila ada salah kata dalam presentasi yang kami sampaikan. Semoga presentasi yang kami sampaikan bermanfaat.